Pada zaman dulu, para pengikut Tuhan, ketika mereka mendapati diri mereka telah gagal di dalam dosa perzinahan, maka yang mereka lakukan adalah ada yang mencungkil mata dan memotong tangan. Pertanyaannya bagi kita, apakah ketika mata kita dicungkil dan tangan kita dipotong, itu berarti kita sudah tidak akan lagi bebas dari dosa perzinahan? Tidak. Itu bukan esensinya. Ya. Pada bagian ini sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengajak kita membuka dan melihat untuk mengatasi masalah hukum perzinahan ini. Kita harus membereskan hati kita. Membereskan apa? Hati kita. Maka untuk melakukan ini saya pikir bukanlah hal yang sepele. Apakah Tuhan tidak tahu kalau pada zaman sekarang ini kehidupan itu semakin lebih kompleks daripada zaman dulu? Ya. Apakah Tuhan tidak tahu kalau zaman sekarang wifi, internet, TV bisa diakses demikian rupa, sehingga dosa perzinahan itu bisa mengintip di mana saja di sekitar kita? Berbeda dengan zaman dulu, orang yang jauh, tidak bisa leluasa ketemu orang, tidak bisa leluasa berkomunikasi dengan orang. Zaman sekarang berbeda. Maka tidak heran kalau kita menjumpai di zaman sekarang ini ada begitu banyak orang kawin cerai. Dan itu hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan di kalangan artis kalau kita perhatikan, begitu banyak artis yang melakukan hal tersebut di dalam hidup mereka. Nah pertanyaannya, masa Tuhan gak tahu sih? Di dalam kondisi zaman yang sekarang ini begitu kompleks dan berat, sehingga aturan ini, aturan jangan berzina, dari zaman PL sampai perjanjian baru bahkan sampai sekarang, tidak pernah direvisi ataupun direduksi. Coba kalau hukum ini kemudian direvisi, jangan berzina kalau kamu punya hubungan suami istri baik-baik saja. Jangan berzina kalau kamu hidupmu oke-oke saja, bahagia. Tidak. Jelas Alkitab mengatakan dan Tuhan Yesus pun dengan tegas mengatakan jangan berzina. Ya. Dan bahkan Tuhan Yesus memberikan penegasan, berzina itu bukan hanya sebuah hubungan badan, tetapi lebih dari itu, ketika kita menginginkan orang lain di dalam hati kita, itu sudah berzina. Tuhan tidak pernah mengubah hukumnya. Karena apa? Tuhan tahu akibat yang akan kita terima ketika kita melanggar hukum ini. Apa yang akan terjadi? Relasi kita dengan Allah rusak. Relasi kita dengan diri kita sendiri rusak. Relasi kita dengan sesama pun rusak. Kalau kita tahu berzinah itu akibatnya seperti ini, apakah kita akan tetap melakukannya? Kalau saya boleh memberikan pilihan kepada rekan-rekan, ada pintu 1, pintu 2. Pintu 1, ketaatan kepada Tuhan. Terus di dalamnya adalah hidup kekal bersama dengan Allah. Pintu 2 adalah kenikmatan perzinahan. Di dalamnya isinya adalah kehancuran hidup kekal. Mana yang akan kita pilih? Secara logika kita akan berpikir, saya pilih pintu 1, Pak. Betul? Tetapi terkadang realitanya tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, perzinahan itu begitu dekat dengan kehidupan kita. Bahkan kita bisa akses dari handphone
sehari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Kita bisa akses, kita bisa lihat ketika lihat Facebook, Instagram, ada begitu banyak hal yang menggoda kita dan bisa membuat kita terjatuh. Dan itu pun termasuk perzinahan. Jadi jangan berpikir kalau berzina itu melakukan hubungan badan saja. Ketika kita melihat hal-hal seperti itu dan kita menginginkannya, kita sedang jatuh di dalam dosa perzinahan. Maka saya mau katakan kepada kita, kemenangan melawan dosa perzinahan tidak diraih dengan bayaran yang murah maupun upaya yang asal-asalan. Dan saya tahu kita tidak akan mampu berjuang sendiri, melainkan dengan usaha yang serius menjaga mata dan hati kita dari segala godaan. Kalau kita tahu kita bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan, maka carilah komunitas yang baik supaya kita tidak terjatuh di dalam kesendirian kita. Kalau kita tahu kita bisa terjatuh di dalam dosa perzinahan, maka carilah aktivitas yang baik, yang positif bersama orang-orang yang bisa menolong kita untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau misalnya HP itu merupakan tempat yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa perzinahan, maka jangan sering-sering buka HP. Jangan sering-sering buka HP. Karena sangat rentan sekali setiap kita bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan itu tidak bisa dibereskan hanya secara permukaan. Suatu ketika ada seorang yang pengen sekali menghilangkan penat dari kesibukannya, aktivitasnya, kehektikannya. Dia ingin camping di sebuah tempat alam yang indah, yang segar begitu. Nah, singkat cerita, dia pergi ke sebuah tempat yang rindang untuk camping di situ, di samping sebuah sungai di daerah perbukitan. Dia buka tenda di situ, dia mulai bakar-bakar sesuatu untuk bakar makanan juga begitu. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat ke sungai, dia melihat kenapa ada begitu banyak sampah di sungai itu. Dengan inisiatif, dia mulai membersihkan sungai itu. Sampahnya dikumpulin, dibakar. Wah, dia seneng lihatnya. Wah, udah kelihatan bersih dah. Duduk manis, leha-leha sambil menikmati makannya. Nah, menjelang malam dia tidur, paginya dia bangun dan dia terkaget lagi. Loh, bukannya kemarin sampah ini sudah aku bersihkan? Kenapa sampah ini ada lagi? Dia mulai bingung. Dari mana asal sampah-sampah ini? Dalam kebingungannya itu dia mulai berinisiatif. Cobalah saya naik ke hulu. Ada apa sih di sana? Dan ketika dia sampai ke hulu, betapa kagetnya dia. Ternyata di bagian hulu itu ada begitu banyak tumpukan sampah. Dan itu tempat pembuangan sampah bertahun-tahun di situ, makanya sampah menumpuk. Maka tidak heran kalau sampah-sampah itu turun ke hilir, menjadi sampah-sampah kotor di sungai itu. Sesungguhnya inilah gambaran hati kita. Hatimu dan hatiku yang begitu menjijikkan dan penuh dengan dosa. Jadi kalau kita ngomongin tentang dosa-dosa, perzinahan, yang kelihatan, yang orang lihat, itu sesungguhnya hanya superficial saja yang kelihatan dari kebusukan hati kita yang begitu bobrok. Maka yang keluar adalah hal itu tadi, perzinahan lah, kata-kata kotor lah, benci, dendam sama orang. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena hati kita gak beres begitu. Hati kita masih kotor, banyak tumpukan sampah.
yang menjadikan hidup kita kemudian mengeluarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh dosa, yang bisa melukai orang lain. Nah, bukankah kisah tentang perzinahan itu dicatat baik-baik di dalam Alkitab tentang seorang wanita yang kedapatan berzina yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus? Tahu ceritanya? Ya. Jadi pagi-pagi benar ketika Tuhan Yesus dari Bukit Zaitun, ada seorang wanita yang dibawa oleh orang Farisi diperhadapkan kepada Tuhan Yesus karena ketahuan berzina. Tuhan, menurut hukum Taurat orang ini harus dilempari dengan batu. Bagaimana menurutmu? Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menunduk dan menuliskan sesuatu di tanah. Dan dia berkata, jika di antara kalian ada yang tidak berdosa, silahkan pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Tunggu, Tuhan Yesus tunggu. Tetapi tidak ada satupun dari antara ahli Taurat dan orang Farisi itu yang berani melempari wanita ini dengan batu. Satu persatu pergi mereka, ya kan? Ketika Tuhan tahu mereka pergi, Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina ini, apakah ada di antara mereka yang melempari kamu dengan batu? Tidak ada. Dan Tuhan Yesus berkata, aku pun juga tidak akan melempar kamu dengan batu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang kita lihat dari cerita ini? Sebuah anugerah pengampunan itu diberikan kepada seorang wanita yang berdosa. Tentu pengampunan, anugerah dan kasih Kristus yang begitu besar ini mampu untuk menopang dia tetap bertahan, menjalani kehidupan yang baru di dalam pertobatan kepada Tuhan. Bukankah saudara dan saya juga, kita mendapatkan anugerah dan kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan berkata, Tuhan, aku gak mampu nih untuk menghadapi dosa perzinahan ini. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Setiap kali aku sendiri, setiap kali aku jauh dari orang, aku jatuh lagi. Pengampunan, anugerah Tuhan cukup untuk memampukan kita terbebas dari dosa perzinahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita, tetapi dengan kekuatan, anugerah dan kasih Allah, maka kita akan mampu untuk mengalami kekudusan hidup, berjuang bersama dengan Tuhan. Ingat, dosa perzinahan itu merusak dan sangat merusak sekali. Kalau kita paham hal ini di dalam kehidupan kita, mari hari ini sama-sama kita bertekad untuk tidak melakukan itu, tidak memikirkan, tidak mencobai diri kita dengan melihat hal-hal yang tidak sepatutnya untuk kita lihat. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita berjuang menghidupi hukum jangan berzina. Mari kita berdoa.